Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Arif Talus dalam channel Mandragon TV. Apa kabar dulur-dulur Mandragon TV? Semoga dulur-dulur Mandragon TV diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya. Nah, buat dulur-dulur Mandragon nih yang sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini, saya haturkan nuhun ya. Karena tanpa kalian kita tidak akan ada sampai sejauh ini. Nah, berhubung dalam video kali ini saya posisinya sendiri nih, tidak bersama rekan saya Rian Sugondrong. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dunia motor klasik beserta dengan seluk-beluknya ya. Banyak sekali yang akan saya gali mengenai soal tips, trik, terus apalagi ya, banyak sekali lah. Buat dulur-dulur Mandragon nih, yang bagi pemula yang ingin mulai terjun menekuni dunia motor klasik ini ya, banyak sekali yang materi atau pengetahuan yang harus kalian miliki, karena banyak juga di luar sana yang tertipu ya, mungkin banyak juga yang tertipu mengenai soal spare part, mengenai soal biaya, estimasi biaya atau bengkel, segala sesuatunya mengenai soal hobi motor klasik. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk memiliki motor klasik khususnya C70. Nah, seperti yang di belakang ini nih yang saya. Nah, motor seri ini banyak sekali tipsnya dalam membeli motor C70. Contohnya Arif salah satu. Oke. Contohnya ya, akan saya kasih 5 tips yang tepat jitu untuk kalian dalam mendapatkan motor C70. Yang pertama, yang pertama kalian harus menyesuaikan estimasi biaya yang kalian punya. Karena rata-rata nih, bagi para pemula itu tidak tahu nih, rata-rata motor C70 itu biasanya motor jadul, murah. Tapi padahal ya, kalau misalkan kalian tahu motor C70 yang notabene original, spare partnya bagus, terus kondisinya bagus, itu pasti wow harganya. Nah, yang pertama itu adalah sesuaikan estimasi biaya. Nah, Arif, kalau misalkan motor-motor yang standar nih, enak dipakai, biasanya estimasinya berapa tuh, Mang Arif? Nah, ketika kalian sudah menyesuaikan estimasi biaya ya, menyesuaikan estimasi biaya, terus kita itu punya standar motor yang ingin kita miliki. Rata-rata di estimasi biaya sekitar bahan itu 3 juta sampai 5 juta. 3 juta sampai 5 juta. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua nih, Kang Rian nih, ya. Yang kedua itu pastikan penjual itu terpercaya. Nah, ya, pastikan penjual itu terpercaya, karena tidak sedikit juga banyak penjual yang memanfaatkan ketidaktahuan anak-anak pemula ya, orang-orang yang ingin terjun di dunia motor klasik. Banyak yang nipu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, yang ketiga yaitu adalah pilihlah toko yang spesialis menjual motor klasik. Nah, karena rata-rata motor klasik itu tidak, kalau bahasa Sundanya sagawayah. Nah, banyak sekali toko-toko yang menjual motor klasik hanya sekedar menjual saja tanpa mempertimbangkan dari sisi spare partnya original, terus kualitas spare partnya seperti apa, dan banyak hal ya. Nah, jadi itu adalah beberapa poin yang ketiga dalam memilih toko yang spesialis motor klasik ya. Cara memilihnya gimana, Arif? Nah, ya, cara memilihnya yang pertama, kalian harus mengetahui toko motor klasik itu menjual motor klasiknya sesuai apa tidak. Karena rata-rata biasanya nih di label tokonya itu sendiri toko klasik misalkan ya, tapi yang ngejualnya motor-motor muda atau motor-motor keluaran tahun muda. Nah,
Itu rata-rata biasanya yang punya tokonya kurang memahami motor klasik itu sendiri. Jadi harus spesifik ketika bengkel C70 saja yang ada di sana gitu Pak. Nah, betul sekali. Karena itu akan memberikan hasil yang apa ya disebutnya memuaskan, hasil yang memuaskan untuk para pemula dalam membeli motor C70. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sesuaikan jenis motor yang ingin kalian miliki. Karena di motor C70, karena di motor Honda jenis Honda itu banyak sekali tipe-tipenya. Salah satunya seperti di belakang saya ini nih. Ini adalah motor keluaran tahun 70. Seri C70 ya. Terus ada juga yang C50, CB, terus apa ya? Honda SS, banyak sekali seri-seri Honda yang cc-nya cc kecil, cc 100, cc ke bawah. Nah, ketika kalian menentukan apa yang kalian ingin miliki, jenis motor apa, nah itu nanti akan disesuaikan dengan keinginan kalian ya. Rata-rata karena biasanya yang pemula itu, oh saya pengen ini, karena di motor C70 itu banyak jenisnya. Di motor Honda. Terus yang berikutnya adalah ketika kalian ingin membeli motor klasik ya, yang paling penting itu adalah komunikasi. Nah, komunikasikan apa yang kalian ingin beli atau ingin miliki kepada ahlinya. Nah, jadi jangan serta-merta ketika kalian ingin membeli motor klasik, khususnya motor klasik, kalian pok torol nyanyahuanan. Nah, bener Kang Rian. Nah, nyanyahuanan beli motor klasik karena banyak kejadian juga nih. Kejadian yang ketika dia ingin atau ya dulur-dulur nih yang ingin motor klasik, ketika punya estimasi biaya gede, finansial gede, membeli motor klasik tanpa mengkonsultasikan dulu. Nah, efeknya ketika kalian kena tipu, nah itu resikonya. Ketika kalian mendapatkan, khususnya misalkan dengan biaya estimasi 5 juta, kalian bisa mendapatkan motor klasik yang lumayan bagus. Tapi ketika kalian tidak tahu atau tidak dikonsultasikan kepada ahlinya, kalian akan mendapatkan motor yang ya di bawah grade. Di bawah grade ya. Yang keenam, yang itu yang paling penting yang menurut saya harus kalian perhatikan. Pertama itu adalah yang terakhir itu adalah surat-surat. Nah, karena banyak kejadian juga nih dulu Mandragon nih. Di luar sana banyak para pemula yang karena ketidaktahuannya dalam dunia motor klasik selalu mengedepankan motornya dulu. Wah, motornya bagus, terus rangkanya bagus, segalanya sini gini-gini, tanpa memperhatikan pertama surat STNK, BPKB, terus plat nomor, dan banyak hal mengenai soal lisensi atau administrasi ketika kalian ingin. Ya, betul. Kelengkapan dalam berkendara. Nah, begitu. Nah, dari beberapa poin di atas itu adalah poin-poin yang mungkin saya pribadi harus dulur-dulur pahami sebelum dulur-dulur Mandragon memiliki atau mulai terjun mencintai motor klasik. Nah, begitu Kang Rian. Coba diulang lagi Mang Arif, poin-poinnya apa aja Mang Arif? Oke, yang pertama yaitu adalah sesuaikan estimasi biaya. Yang kedua, pastikan penjual yang kalian tuju itu terpercaya. Jangan yang kalian tuju itu penipu ya, karena banyak sekali yang memanfaatkan hal tersebut. Yang ketiga, pilihlah toko yang spesialis menjual motor klasik ya. Terus yang keempat, sesuaikan jenis motor yang kalian ingin miliki. Jangan sampai kalian bingung ya. Aduh, bingung nih dengan estimasi biaya, tapi estimasi biaya yang sedikit, kalian ingin yang lebih bagus. Terus yang kelima, konsultasikan apa yang kalian inginkan. Ya, jangan sampai kalian terbuai dengan
kondisi motor dan banyak hal. Dan yang terakhir yaitu adalah surat-surat ya. Oke. Karena di jalan bahaya sekali ketika kalian melaksanakan mengendari motor C70 khususnya tanpa membawa surat-surat. Bisa-bisa kalian dipidanakan. Bisa-bisa kalian bisa disangka rampok ya. Nah, karena memakai motor bodong. Oke. Nah, itu adalah beberapa tips dan trik dalam kalian ketika ingin memiliki motor klasik ya. Nah, buat dulur-dulur Mang Dragon TV yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai dunia motor klasik, yang tadi yang saya utarakan itu banyak sekali pengetahuannya. Jangan lupa subscribe channel ini, share, like, dan komen. Dan buat dulur-dulur Mang Dragon TV, jangan sungkan-sungkan nih buat komen di bawah ini mengenai apapun yang kalian risaukan gitu kan. Nah, mungkin saya bisa memberikan solusi dan rekomendasi mengenai apa yang kalian pikirkan. Oke, itu saja beberapa tips dan trik cara memilih motor klasik yang ingin kalian miliki. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan apabila tayangan ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus ya. Oke, guys. Tunggu video-video saya selanjutnya dalam menggali lebih dalam lagi dunia motor klasik. Oke. Terima kasih dulur-dulur klasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.